Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniza Rahmadani. Saya Prodi Perbankan Syariah kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi usul fiqh tentang sumber hukum Islam, taklif, mahkum fih, mukallaf, ahliyah, dan juga penghalang taklif. Oke, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu sumber hukum Islam. Menurut para ulama, semua hukum dalam Islam berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perintah, larangan, maupun aturan lainnya. Hukum tersebut disampaikan melalui Al-Quran, Sunnah, Nabi Muhammad SAW, dan juga ijtihad para ulama. Ijtihad adalah usaha ulama untuk menentukan hukum suatu masalah yang belum dijelaskan secara langsung di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi sebenarnya ulama itu bukan pembuat hukum. Ulama hanya membantu menjelaskan hukum yang sudah ada dalam syariat Islam supaya lebih dipahami manusia. Contohnya, seperti perintah sholat. Karena Allah memerintahkan sholat, maka hukumnya itu wajib. Kemudian Allah juga melarang membunuh, sehingga membunuh itu juga hukumnya haram. Dari sini kita bisa memahami bahwa semua aturan dalam Islam bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan pendapat mengenai taklif. Taklif sendiri berarti beban hukum yang diberikan kepada manusia. Dalam hal ini, para ulama memiliki pendapat yang berbeda. Yang pertama itu menurut kelompok Asy'ariyah. Di sini kelompok ini berpendapat bahwa manusia mengetahui hukum melalui Rasul. Jadi, sebelum ada Rasul, manusia belum mengetahui hukum syariat yang jelas. Menurut kelompok ini, manusia tidak bisa menentukan sendiri mana yang baik dan mana yang buruk tanpa adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kelompok Mu'tazilah berpendapat bahwa akal manusia itu bisa mengetahui mana yang buruk dan mana yang baik. Contohnya, seperti menolong orang, itu hukumnya baik, dan mencuri itu buruk. Menurut Mu'tazilah, hal seperti itu bisa dipahami manusia melalui akalnya. Jadi, perbedaan keduanya terletak pada wahyu dan akal. Asy'ariyah itu lebih menekankan wahyu, sedangkan Mu'tazilah itu lebih menekankan akal manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mahkum. Mahkum fih itu adalah perbuatan manusia yang berhubungan dengan hukum syariat, baik berupa perintah maupun larangan. Jadi, yang dimaksud mahkum fih adalah tindakan manusia yang diatur dalam Islam. Contohnya, seperti perintah sholat yang menunjukkan hukumnya wajib. Kemudian, ada juga larangan membunuh yang menunjukkan hukumnya haram. Selain itu, contoh mahkum fih lainnya itu adalah puasa, zakat, dan berbagai aturan lainnya yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Nah, berikutnya itu saya akan menjelaskan tentang syarat. Ada beberapa syarat supaya hukum bisa dibebankan kepada manusia. Yang pertama itu, hukumnya harus diketahui dengan jelas supaya manusia memahami maksud mahkum fih. Karena seseorang tidak mungkin menjalankan hukum jika dia sendiri tidak mengakui hukumnya. Yang kedua itu, hukum tersebut harus berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, hukum itu memang berasal dari syariat Islam, bukan hanya dari kebiasaan manusia. Dan yang ketiga itu, hukum itu memungkinkan untuk dilakukan manusia. Karena Allah tidak memberi aturan yang mustahil dilakukan oleh manusia. Semua hukum dalam Islam disesuaikan dengan kemampuan manusia. Contohnya, manusia tidak mungkin diperintahkan untuk melakukan dua hal yang bertentangan dalam satu waktu.
Selanjutnya yaitu taklif terhadap sesuatu yang sulit. Dalam Islam ada kesulitan yang masih bisa dilakukan manusia dan juga kesulitan yang sangat berat. Kesulitan biasanya seperti sholat, puasa, dan haji tetap wajib dilakukan karena masih mampu dikerjakan manusia walaupun terasa berat. Sedangkan kesulitan yang berat itu seperti sakit, haid, atau perjalanan jauh bisa mendapatkan keringanan dari syariat. Contohnya, orang sakit boleh tidak puasa dan menggantinya di lain hari. Kemudian, musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh boleh juga mengqashar sholat. Orang yang tidak mampu sholat sambil berdiri juga boleh sholat sambil duduk. Jadi, Islam itu tidak mempersulit manusia. Kalau seseorang benar-benar kesulitan, maka Islam memberikan kemudahan atau keringanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah terkena beban hukum syariat. Tetapi tidak semua orang langsung menjadi mukallaf. Ada syarat tertentu supaya seseorang bisa dikenai beban hukum. Syaratnya yaitu mampu memahami hukum dan memiliki akal sehat. Karena itu, anak kecil dan orang yang tidak berakal sehat pun belum tentu dibebani hukum secara penuh. Jadi, mukallaf itu adalah orang yang sudah mampu memahami dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu tentang ahliyah. Ahliyah itu adalah kemampuan seseorang untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban hukum. Ahliyah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah ahliyah al-wujub, yaitu kemampuan seseorang untuk memiliki hak dan kewajiban. Ahliyah al-wujub juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, ahliyah al-wujub yang belum sempurna. Nah, contohnya janin dalam kandungan yang tetap memiliki hak warisan walaupun belum lahir. Yang kedua, ahliyah al-wujub yang sempurna, yaitu manusia normal yang memiliki hak dan kewajiban secara penuh. Kemudian yang kedua adalah ahliyah al-ada. Ahliyah al-ada adalah kemampuan seseorang melakukan perbuatan yang memiliki akibat hukum. Ahliyah ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, ahliyah al-ada yang belum sempurna, yaitu anak yang sudah bisa membedakan baik buruk tetapi belum baligh. Yang kedua, ahliyah al-ada yang sempurna, yaitu orang dewasa yang sudah baligh dan berakal sehat. Karena itu, orang dewasa wajib bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Dan yang terakhir itu yaitu penghalang taklif. Penghalang taklif adalah keadaan yang membuat seseorang tidak bisa menjalankan kewajiban hukum secara normal. Penghalang ini dibagi menjadi dua. Pertama itu penghalang alami, seperti sakit, lupa, tidur, haid, nifas, gila, dan meninggal dunia. Keadaan tersebut terjadi tanpa kehendak manusia sehingga Islam memberikan keringanan hukum. Contohnya itu, wanita haid tidak wajib sholat, dan orang tidur tidak berdosa jika belum melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua itu adalah penghalang yang disebabkan oleh perbuatan manusia, seperti mabuk, bercanda, salah, atau bangkrut. Walaupun berasal dari perbuatan manusia sendiri, keadaan tersebut tetap bisa mempengaruhi hukum seseorang. Jadi, kalau seseorang mengalami keadaan tertentu, hukum bisa diringankan dan atau bahkan gugur sementara sesuai kondisinya. Jadi,
Kesimpulannya dari semuanya itu, semua hukum dalam Islam berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan sesuai kemampuan manusia. Islam juga memberikan kemudahan agar keringanan manusia tetap dapat menjalankan syariat dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.